Subhanahu wa taala, pernikahan ya ini sebenarnya beliau yang menyeramai kita. Ya, karena sudah pengalaman ya. Pengalaman melewati bahtera rumah tangga, arus mudik, arus balik, ombak rumah tangga, semuanya ini senang susah semuanya beliau sebenarnya ngasih pengalaman kepada kita. Tapi perlu diundangi untuk ceramah, Pak. Ya. Nah, bukan untuk mendengarkan ya. Alhasil, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, orang menikah itu kan punya tujuan. Orang menikah itu bukan sekedar pokok gue timbangi isin digudoi-kocoi terus. Ya, kan orang itu malu ya. Saben ketemu guru nikah, kapan nikah? Guru nikah, kapan nikah? Perhatian itu baik, tapi kalau terlalu sering kadang-kadang pegel. Ya, ada anak jomblo, Pak. Ada anak jomblo, temennya sudah nikah semuanya, ketemu bapak-bapak yang sudah sepuh, tanya, kapan nikah? Konco wis nikah kabeh, ayo cepetan nikah, ayo lekas. Seneng, 1 kali, 2 kali, tiap ketemu ditanya, Pak pegel, Pak. Kapan nikah? Ayo kapan nyusul koncomu? Pegel, Pak. Sampai kalau mau hadir pernikahan, kayak bapak itu ngeles. Akhirnya kok subhanallah hadir tahlilan, Pak. Balas dendam dia. Koncomu wis mati kapan nyusul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan umur kita, bisa digunakan untuk sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi", termasuk daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum. Allah itu khalaqa lakum. Allah menciptakan lakum bagi kalian laki-laki. Kum itu kan dhamirnya laki-laki. Lakum bagi kalian laki-laki, min anfusikum, dari diri kalian. Apa? Azwaja. Allah menciptakan lakum untuk kalian, dari diri kalian menciptakan apa? Azwaja, istri. Yang tujuannya litaskunu ilaiha. Tujuannya orang punya pasangan itu biar ayem, sakinah. Litaskunu adalah muta'lil. Ada lamnya di situ, lamnya bukan tauhid tadi. Lamut ta'lil, agar ayem. Orang punya istri ayem. Pulang rumah tadinya kerja sumpah, mumet, ruwet, pulang sampai rumah ketemu istri senang. Bukan ketemu istri malah ngamuk. Iya, ada sebagian orang itu ketemu istri malah tukaran. Ketemu istri bukan tenang malah amburadul. Sampai ada satu artis, saya tidak tahu itu guyon apa enggak. Intinya di HP-nya itu fotonya istrinya dibaca. Fotonya istri, Pak. Jadi di HP apa jenis ini? Apa? Wallpaper ya? Iya, foto muka HP itu loh, wallpaper ya. Itu foto istrinya. Istri kalau kelihatan suami macam fotonya itu kan seneng, Pak. Dibilang, "Masya Allah Mas, kamu macam foto saya." Iya. Bener. Mulai kapan? Sudah lama. Masya Allah, senangnya aku Mas. Senang saya. Lah kenapa kok macam iya? Karena semua permasalahan di luar yang sulit-sulit, ketika saya melihat wajahmu, hilang semuanya kesulitan. Lah kok bisa? Iya, karena kesulitan bersamamu lebih besar. Ilingan rutan di awakmu iki lho. Kabeh dadi enteng. Naudzubillah. Mudah-mudahan istri kita khususnya Bapak Roh, ini Bapak Hidayat ya. Ya Bapak Hidayat, kalian ibu Masya Allah langgeng sampai 50 tahun. Ini cucu sudah berapa? Ada jual cicit belum? Belum. Oh belum. Oh Masya Allah. Yang 2 sudah diambil, tinggal 5. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat jadi syafi' nafi'. Oh syafi' nafi'. Ada ucapan ya, ketika ada anak kecil meninggal itu kita mendoakannya syafi' nafi'. Kelak di akhirat memberi syafaat dan juga memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat ketika semua orang di akhirat nanti kepanasan karena matahari di akhirat nanti itu. Ibunya juga ikut ya, kembar itu. Masya Allah. Kok minal gindilin gitu? Setahun itu. Oh, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dan dilapangnya dilipat gandakan segala amal baiknya dan diubah kejelekannya kepada kebaikan. Amin. Ketika semua orang di akhirat nanti kesulitan dengan panasnya matahari, anak-anak kecil tadi yang tidak punya dosa membawa bagi orang tuanya, keluarganya air yang dingin agar bisa menikmati air dari surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, khalaqu lakum, kata Allah Ta'ala, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian. Karena istri itu dari kita.
Makanya dikatakan istri itu adalah tulang rusuknya laki-laki. Ketika tulang rusuk tadi seorang istri adalah tulang rusuk suami. Oleh karenanya kalau kita mau lihat ronsen atau gimana, ya itu tulangnya laki-laki kanan dan kiri jumlahnya enggak genep. Ya. Kalau perempuan genep. Kenapa? Tulangnya itu bikin buat istri tadi. Jadi tinggal bapak-bapak dihitung tulangnya hilangnya berapa. Kalau hilangnya 2 berarti bukan. Kalau hilangnya 2 berarti perlu diperiksa. Bukan berarti istrinya juga tidak. Khalaqalakum min anfusikum. Allah Ta'ala menciptakan bagi kalian daripada diri kalian itu istri. Yang tujuannya istri itu litaskunu ilaiha. Tujuannya orang punya pasangan itu agar ayem. Yang tadinya ruwet di luar, kesusahan di luar, pulang ke rumah, ketemu istri, hilang kesusahannya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah memiliki Siti Khadijah. Istri Siti Khadijah, rumah tangga yang tidak pernah ada cekcoknya belas. Itu cuma Rasulullah sama Siti Khadijah. Adapun Rasulullah sama istri yang lain masih ada. Cerita-cerita tentang salah paham ada. Meskipun Rasulullah menangani atau menyelesaikan permasalahan itu dengan cara dingin. Seperti yang diceritakan pernah salah paham sama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, pernah salah paham. Yang namanya Siti Aisyah masih muda banget, dia masih ya, salah paham. Aku pengen ini. Enggak bisa. Daripada kamu otot-ototan sama saya, kata Rasulullah, daripada kita otot-ototan, tarung, tidak barbar, sudah kita cari penengah. Kata Rasulullah, ayo penengah, siapa kira-kira? Dibilang sama Siti Aisyah, ya bapakku. Nah, karena menurut Siti Aisyah, bapakku pasti bela aku. Orang tua saya pasti bela saya. Ayo berangkat. Ternyata sampai rumah, Rasulullah bilang sama Siti Aisyah, ya Aisyah, yang ngomong kamu apa saya? Aku. Ya kamu yang ngomong nanti dibener-bener no. Subhanallah. Ketika Siti Aisyah menyampaikan cerita, Sayyidina Abu Bakar malah marah. Siti Aisyah sembunyi di belakangnya Rasulullah. Dalam balik kucing ya. Iya, malah minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Itulah rumah tangga. Orang yang mengerti rumah tangga adalah satu sama lain saling menuntut. Allah Ta'ala mempersatukan pasangan ini bukan untuk persaingan keindahan, akan tetapi untuk satu sama lain merajut kekurangan yang dimiliki A ditempel oleh B. B punya kekurangan jika A. Orang yang menikah cari orang yang sempurna sampai mati gak mungkin nikah. Orang cari teman yang gak punya cacat pasti urip gak punya teman. Orang hidup kepingin punya tetangga yang begini urip tengah sawah, tengah laut, tengah karena tetangga nih, tidak ada tetangganya, itu enak, tidak ruwet. Atau tetanggaan sama kuburan, itu insya Allah tidak banyak bicara itu. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, litaskunu ilaiha, yang mana dengan sakinah tersebut Allah Ta'ala melanjutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Akan ada mawaddah, ayem, enak, warahmah, dan turun dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang nikah itu boleh milih. Orang laki mau nikah itu boleh milih. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'. Kata Nabi, perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Jadi diperbolehkan. Bukan, Nabi mengatakan bukan nikahi wanita karena 4, tidak. Tapi bahasa Nabi itu tungkah. Umumnya wanita itu dinikah karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, mergo ayu. Banyak ya. Orang nikah karena ayu. Lah kenapa kamu nikah? Kok mau sama dia? Ya mergo ayu. Aku sing ngrasa aku iki gak ganteng, lho golek sing ayu ben turunane api. Enggak nglumpuk wong elek di dunya. Iya. Golek sing ayu biar nanti turunannya bagus. Kata Nabi SAW yang pertama, li jamaliha, karena cantik. Boleh. Orang nikah cari ayu nih, boleh. Tapi di BG itu dibilang makruh. Orang menikahi wanita paling ayu. Kok ada elek, golek wedok paling ayu. Kenapa? Nanti pasti orang merasa iki dukun itu kondi. Kok iso iki elek kok ngadeg. Oleh sing ayu dhewe. Ini yang tidak dari dulu orang-orang bangsawan nyari dia enggak terima kok awakmu. Nah, nanti pasti orang pikiran jelek. Itu makruh dibilang. Orang terlalu cantik, istrinya terlalu cantik, terlalu kementokan cantiknya, itu makruh. Kedua kata Nabi SAW, li nasabiha,
Kenapa kamu nikah sana itu? Nasabe Raden. Karena dia memiliki nasab ulama, karena dia memiliki nasab orang-orang soleh. Saya merasa saya ini kepingin katut gabung sama keluarga orang-orang yang bernasab mulia, enak. Atau orang nasab Raden, enak. Sepeda motor nggak helman kalau sing hilang. Anaknya ini. Karena itu boleh orang diperbolehkan oleh agama. Pertama karena cantik boleh, karena nasab boleh. Yang ketiga karena hasab, ada nasab, ada hasab. Hasab ini karena al-yotro, al-bulus, ya, karena uang. Loh, awakmu gelem, awakmu sing umur 19 iku wis 73. Apa rong minggu kas mati. Sing penting ora warisan. Jadi asal awakmu sing mati wis payet. Nah, seperti itu. Ya, nikah sama orang karena uang di agama boleh. Tidak ada larangan. Tidak boleh, tidak. Boleh. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, yang keempat adalah lidiniha, karena agama. Kenapa kamu kok senang sama dia? Iya, Masya Allah, aku senang hafal Quran. Masya Allah, lek sholat 1 hari 6 waktu, bukan 5 waktu. Ayo, saat tahajud gak tahu ninggal. Masya Allah, tahajud, duha. Masya Allah, kalau saya lewat rumahnya itu mesti kerungu suara ngaji. Tiba-tiba bareng ngaji, ketip radio. Alhasil, ini Bapak kami jauh, asli Cina. Oh, macam itu juga. Gula yang suruh betul tak? Ini kami sendiri coba bahasa Jepang juga. Coba bahasa betul tak? Saya kasih Surabaya, jadi mohon maaf kalau bahasa logat saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Alhasil, kata Nabi SAW, saya takut nanti metu bahasa Jawa pas beliau dari Palembang atau dari mana. Karena saya pernah pengajian gitu bahasanya, atau dari Palembang. 4, ya, karena cantik, karena nasab, karena harta, karena agama. Kata Nabi SAW, fawfar bidatid. Pilihlah urusan agama. Dari bagi ada, kamu bakal selamat. Tak bakal mumet. Urusan ayu, urusan Raden. Kamu ini kalau tidak nikah sama saya tidak dihormati orang. Nah, omongan itu keluar. Karena ucapan-ucapan megeno hati. Akhirnya rumah tangga tidak jadi ayem, amburadul. Kecuali kalau orang punya agama, orang yang benar-benar bukan sekedar agamanya di otak, akan tetapi agamanya di hati, maka kekurangan yang dimiliki suami akan ditanggal, ditutupi. Rasulullah SAW waktu pertama kali mendapatkan wahyu itu badan kan gigil. Pertama ketemu dengan malaikat Jibril, gigil. Pulang, apa yang dilakukan Siti Khadijah? Padahal Rasulullah itu sebelum kejadian dapat wahyu itu sebulan di gunung, di gua Hira, ya di gua Hira sebulan tidak pulang. Nanti pulang sebentar karena pergi lagi. Coba ibu-ibu zaman now, ya pulang lorong. Nah terus nama gunung, kan kesambet kan? Ya tapi subhanallah Siti Khadijah, apa kata Siti Khadijah? Sok khawatir mas, dengan ini wong apik, kamu ini orang baik. Nggak, innaka tasilur rahimah. Nggih. Wa tasilul man qata'a. Kamu ini menyambung hubungan silaturahmi. Kamu suka bersilaturahmi, kamu suka memberi orang yang membutuhkan, kamu suka menolong orang-orang yang minta pertolongan. Seperti dibesarkan hatinya. Ini istri-istri yang yang dikatakan oleh Nabi fadfar bidatid dari bagian. Maka pilihlah orang yang mengerti agama, maka kamu akan selamat. Ikhwani hadirin hadirat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan ini hakikatnya adalah hamba Allah yang mudah masuk ke dalam surga. Sebenarnya mudah. Ya, cuman melawannya mungkin yang sulit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at." Kata Nabi SAW, orang perempuan itu kalau sholat 5 waktunya,
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu saja. Duhanya sunnah boleh, kalau mau tambah ya api. Tapi 5 saja. Wajibnya saja. Wa shamat syahra. Puasa di bulannya. Ketika masuk bulan Ramadan poso. Selain bulan Ramadan tidak poso, tidak apa-apa. Bahkan orang perempuan itu kalau misal puasa sunnah, kok bojone ngomong, poso mas, batal no, wajib batal. Wajib batal. Makanya kok apalagi kok poso sunnah. Ya, poso wajib saja selain Ramadan ya. Selain Ramadan, poso wajib contohnya godok. Ya, dan kodoknya ini kodok yang waktunya masih panjang. Contoh bulan Sya'ban mengkodok. Halah bulan depan masih bisa. Batal no. Pingin bisa. Pingin apa? Pingin apa ada ruang. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Mau harus batal. Menurut yang kedua kali puasa yang di bulannya. Yang di bulan. Saya ulangi, ketika puasa kodok Ramadan di selain bulan Ramadan dan waktunya itu masih panjang, maka tetap harus izin sama suami. Tapi nek waktunya sudah mepet, sudah bulan Rajab Sya'ban wis tinggal 5 dino belum digodok ya wajib, tidak boleh batalkan. Tapi kalau waktunya masih panjang itu harus izin. Ya, kok apalagi puasa sunnah. Yang ketiga setelah yang pertama tadi kan sholat 5 waktunya, puasa di bulannya, ila sholatil khamsah wa shoma syahraha wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat kata Nabi SAW adalah wa ata'at zaujaha, nurut sama suaminya. Sholat 5 waktu, poso bulan Ramadan, semua orang kan lakukan. Ya, jaga kemaluan. Dan yang keempat ini yang keempat ini lah, nurut sama suami, bekti sama suami. Apa kata Nabi SAW? Masuk surga pintu ini milih. Pintu semuanya terbuka, milih. Dakhalatil jannata. Kalau bahasanya hadisnya, dakhalat, si perempuan tersebut masuk al jannata, surga, min ayyi babin sya'at. Mau milih pintu yang mana? Ya, mungkin-mungkin semuanya kita masuk ke dalam surga. Amin. Ikhwani hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, ini bagi yang muda-muda. Kalau ada pilihan seseorang wanita, kita ditanya, mau milih ayu sik apa solihani sik? Solihah apa solihat? Ya. Solihai sik apa ayu sik? Solihah. Jadi apa? Solihah. Tapi ulama bilang ayu sik. Ulama bilang kalau cari wanita itu jangan keburu-buru urusan solihahnya, tapi cantiknya dulu. Nah, kenapa kok bilang gitu? Nggih, contoh. Ini wanita wahyu. Lihat. Ini ada. Ini solihah. Hafal Quran 40 juz, afukat barengku. Ya. Masya Allah, sholatnya, ngajinya, Quran, Masya Allah. Kitab kuning sampai ungu barang apa? Karena kitab kuning tau hijau, abang, merah. Mana solihah? Oh solihah. Kita ketemu, lihat, waduh, kok kurang cocok. Akhirnya solihahnya kita buang karena tidak cantik. Beda halnya kalau kita lihat wanita ini ayu nesek. Ayu ini masuk ini masuk ini ayu ini cocok. Ditelusuri ternyata sama orang tuanya kurang ajar, sama kakaknya tidak hormat, sama Allah Ta'ala sholatnya gak bener, poso gak poso, head kok saulan. Tidak sholat, tidak puasa, malas dikutumin. Ya. Ini kita lihat cocok ayu, tapi tidak sholat. Akhirnya cantik yang kita buang. Cantik yang kita buang. Kira-kira lebih pantas buang cantik apa buang kesolihannya? Lebih baik buang cantik. Makanya kita lebih baik cari ayu nih sih. Cocok, pantas ini. Yo kakek kelean yo enggak, keayun yo mboten. Pantas lah. Karena dijak kondangan bisa. Karena dijak kondangan. Ya wis. Nah, baru cari solihannya. Tapi kadang-kadang lek wis kadung kene ayu nih, akhirnya ada solihai sedikit. Dari suami belum tentu.
Ya belum tentu. Ya mudah-mudahan ini khususnya yang adik-adik yang nanti masih mau mencari pasangan, ya mudah-mudahan dapat zaujah yang cocok di hati, cocok ketaatannya. Dan mudah-mudahan kita juga yang punya pasangan, Allah Ta'ala takdirkan pasangan kita sakinah mawaddah. Amin. Ya Rabbal. Ini kalau ngomong amin ini batal kok ya sedang rampung. Semangat. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami itu kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas rumah tangganya. Yang banyak menjadikan problem rumah tangga itu ketika seseorang suami punya istri dan punya ibu. Mungkin ya bahtera rumah tangga itu, gojakan jikitnya rumah tangga itu kan ketika istri dan ibu kita beda pilihan. Ibu ngejake ngiri, istri ngejake nganan. Nah, itu tergantung pinter-pinternya kita. Kok kita lebih menang no istri? Tidak benar. Karena orang tua kita itu sudah mencintai kita sebelum kita lahir. Kita masih di dalam perut sudah cinta. Dan istri kita ini baru kita kenal umur kita seberapa. Dan belum tentu rela mau sama kita kalau kita ada permasalahan ekonomi. Kan ujiannya seorang istri kan ketika suami naudzubillah min dzalik jatuh, hartanya habis, bangkrut, itu ujian besar. Kalau masih mau, ini Pak. Tapi kalau sudah tidak punya, nanti no I tinggal. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Siti Khadijah pernah dibilang, Siti Khadijah pernah ditanya, "Ya Khadijah, kamu ini nikah sama Rasulullah dan kamu ini kaya raya. Harta Mekah, harta satu Mekah itu sepertiganya milik Siti Khadijah. 1/3 punya orang 1 mil. Yang 2/3 itu punya orang yaitu kaya raya ini. Kamu nikah sama Nabi Muhammad, hartamu berkurang habis. Apa kamu senang sih nikah sama Rasulullah itu? Apa kamu senang?" Jawabannya Siti Khadijah apa? Ketika ditanya, "Apa kamu senang ketika setelah nikah sama Nabi Muhammad?" Jawabannya Siti Khadijah, "Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya senang. Yang selalu saya pikirkan bagaimana suami saya senang." Kayak istri-istri kita ya, Masya Allah. Masya Allah. Kan istri kita bersama. Mudah-mudahan benar-benar Allah Ta'ala mentakdir. Tapi jangan kita menuntut istri kita sempurna kalau kita tidak sempurna. Kita laki-laki ini tidak sempurna. Jangan menuntut istri kita sempurna, tidak bisa. Tidak mungkin. Ya, dia capek. Sayyidina Umar bin Khattab itu ngamuk ewok. Kereng ewok. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai Rasulullah bilang, Umar ini lewat gang. Lau salaka Umar fajjan, bahasanya Nabi. Kalau Umar itu lewat satu gang, itu setan mikir mau lewat gang yang sama. Lewat papasan di Umar, gak bahaya kan? Iya. Jadi kita di papasan itu yang seperti itu. Itu ternyata kalau diamui istri jangan anteng, Pak. Mengkeret. Iya. Tapi bukan berarti takut. Orang diam itu kan bukan berarti takut. Iya. Kayak kita punya orang tua. Orang tua kita marah sama kita lawan. Berarti kita orang cemen. Tapi kalau orang tua kita yang marah, ya kita harus diam. Itu kita berarti hebat. Kehebatannya orang tua kita, ya, yang berjuang untuk kita, yang berjuang rela tidak makan demi kita. Berjuang kita, Masya Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala lipat gandakan alam baiknya. Dan kita yang masih ada bisa pergi sama beliau-beliau. Amin ya Rabbal alamin. Alhasil ada satu orang sahabat tabi'in mungkin, entah itu sahabat entah itu tabi'in sepertinya, karena tidak ada Rasulullah di zaman itu. Diamui istrinya, punya istri, ya Allah, istiqomah ngamuk, wiridan nih. Ya, wiridan di bojone ngamuk. Sedina lek gak ngamuk, wetengi loro. Ngamuk kok. Sampai karena sudah tidak mampu datang ke rumah Sayyidina Umar. Tujuannya mau cari solusi. Iki karepe apa iki bojoku? Terus mau ya, Bang. Ngamuk ae begini. Datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maaf Sayyidina Umar. Masuk di pekarangan rumah Sayyidina Umar, mau masuk rumahnya mau ngetuk, kedengeran istrinya Umar ngamuk berat.
Luwih sangar karo bojoku. Lebih keras dari istri saya. Dan didengarkan umat loh. Jadi ini Joko jadi macan ini jadi kucing. Ya, dah ngamuk anteng. Mau diketut alah. Kodok. Ya, yang dijangkit penyakitnya sama. Saya pulang. Dia pulang, keluar rumah, keluar dari perkalangan rumah Umar bin Khattab. Umar keluar dari rumahnya kelihatan. Mas, kenapa? Asido. Nggak jadi, bodoh. Enggak, sini. Masuk. Kamu dari perkarangan rumah saya harus tahu kenapa kamu kesini. Tadinya saya itu kesini mau lapor. Saya itu punya istri ngamukan. Mau lapor, enaknya diapakno iki, tukang tambakno ta ya apa? Ya. Digadekno tapi iso. Kalau jalan-jalan. Bagaimana ini? Dibilang ketika mau lapor, kok sampai rumahnya jenengan bojomu luwih sangar. Istri kamu kalau marah lebih keras. Nah bagaimana? Kata Sayyidina Umar, gini Pak, istri itu sudah capek di rumah. Istri sudah capek di rumah. Ya, ngurusi anak kita. Kesel loh Pak, ngurusi anak Pak. Kita tuh dititipi anak itu mumet. Ya, istri kita acara sama teman-temannya, terus kita di rumah ngurusi arek-arek. Itu kita telepon, kapan boleh? Ini loh anakmu ini. Padahal dia kita titipi, lihat dia telepon kita. Apa itu telepon? Coba ya, istri kita ngurusi rumah, nyapu, ngepel, cuci, ngurusi anak. Itu kalau pembantu satu, minta gaji berapa Pak? Ini tanpa gaji loh. Dan tidak ada liburnya. Kalau pembantu mungkin ada lebaran pulang kampung, ini ada lagi pulang kampung ya ketemu kita terus ini. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, nek ngamuk pantes gajine. Itu gajine ngamuk itu Pak. Jadi marahnya dia itu peluapan atas kemarahan capeknya dia. Ya, jadi kalau punya istri marah, capek, ijeti Pak. Iya Pak, terus tak apa terus. Iya. Lego, wis ngamuk biasanya lego. Sampai dipijeti. Kok anu mau, masyaallah nambah ayu lek ngamuk. Aradin ya, Aradin. Maksudnya Kirani. Ikhwani hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang nikah itu ya harapan kita rumah tangga kita bisa seperti beliau. Insyaallah sampai 50 tahun sambil langgeng ya. Sempatkan bagi yang muda-muda yang masih punya pasangan, sempatkan setiap hari itu usahakan semampunya ada sholat kita berjamaah sama istri. Ya, tujuannya agar sering gabung bareng biar istri kita itu kalau kita waladolin makmumnya tidak pakai waladolin masa kok iso. Nah, biar tidak ada jawaban lain kecuali nggih. Nah, biar tidak ada jawaban kecuali nggih. Biasakan seperti itu agar kita ini ayem, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi sakinah, mawaddah warahmah itu bukan cuma sekedar doa. Jadi dari awal memang diusahakan dengan cara berdoa. Ya berdoa, diusaha dan tatanan rumah tangga. Jangan pernah merasa harus benar sendiri, tidak. Ya. Rasulullah pun seorang suami, Rasulullah adalah pemimpin rumah tangga, mencontohkan kepada kita. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, orang itu kalau kepingin tahu orang baik, kepingin tahu, kita kan punya teman nih, sering kumpul-kumpul bareng-bareng, pengajian bareng. Kita kepingin tahu nih, dia ini baik apa tidak. Iki wongnya apik, lha pengajian, masyaallah, nangis iki apa. Tapi kalau kepingin tahu bukan di majelis. Kalau kepingin tahu seseorang itu apik apa mboten, iku tanya keluarganya. Bagaimana di rumah? Menurutmu, istrinya tanya, bagaimana suamimu? Menurutmu, apa nilai dijopok ke malaikat lagi itu kalau sudah istri pasangan mengatakan dia tidak baik, ya sih pasti. Makanya kata Nabi, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana, kata Nabi, dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya. Nabi adalah contoh terbaik. Nabi SAW terakhir, terakhir. Nabi SAW itu diriwayatkan
kana fi mihnati ahli. Nabi niku nulungi kesibukan istrinya. Jadi tidak terus pulang pabrik. Teh. Nabi ku bano, tidak. Nabi Muhammad itu kalau bajunya sobek dijahit sendiri. Tidak repot. Sandalnya sobek jahit dewe, Pak. Hampir kita tidak ada. Ya, istri kita bikin apa sesuatu kurang sedikit kita marah. Kebanyakan ya. Mudah-mudahan yang di sini enggak. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kurang positif, kurang lebih. Rasulullah pernah dibikinkan minuman, dibikinkan minuman yang mau dimasukkan itu pemanis, entah itu gula atau apa zaman itu enggak tahu. Yang diberikan malah bukan pemanis, malah asin, garam. Ya, lawannya, entah itu garam apa gimana, hasil rasanya tidak wis al-ambura dulu. Ya remek. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang biasanya Rasulullah itu minuman itu disisai, dihabiskan sama Siti Aisyah. Itu minuman dihabiskan sendiri. Biar tidak ketahuan kalau Siti Aisyah punya salah. Ya. Kita baru seruput. Oh biar apa ini? Racun ya. Abu racun. Habis Siti Aisyah Rasulullah diminum sampai habis. Siti Aisyah penasaran, oh hari ini berarti racikannya pas. Kok iso lali Rasulullah ninggali? Biasanya ditinggali ini gak ditinggali di tekno. Wah, racikannya top ini. Diincipi malah asin. Malu. Akhirnya malu sendiri Siti Aisyah. Malah minta maaf. Dan ini kita dengar zaman Rasulullah, pondok zaman saya ternyata ada satu Habib Ghazi bicara. Orangnya tidak ada, jadi takut. Saya ditanya, pernah tahu Habib Ghazi ya? Habib Ghazi bin Syahab itu sampai istrinya kepengen tahu marahnya. Kok gak tahu marah? Ya memang beliau Allah Ta'ala belum kasih keturunan dia, belum punya anak masih. Ya belum punya anak. Itu istrinya sampai kepengen tahu marahnya Habib Ghazi. Tidak pernah marah. Subhanallah. Itu sampai istrinya itu coba. Gak enak kopi apa teh kayak garam. Dia cinta no. Saya lihat ya Allah, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Terus intinya ya kita tiru rumah tangga beliau, Bapak Hidayat, kalian Ibu Haja Sri yang Masya Allah sampai dilewati 50 tahun. Ya, 50 tahun. Ini 50 tahun ini bukan umur yang pendek. Ya, yang ini mempersatukan dua hati yang beda. Bukan keluarga juga, apa keluarga? Masih hubungan keluarga? Jauh, bukan keluarga, tapi subhanallah Allah Ta'ala menjadikan sampai bertahun-tahun. Dan itu pastinya mungkin di awal-awal mempersatukan itu sulit. Tapi kalau sudah lewat beberapa tahun, akhirnya jadi satu. Ya. Aku orang Surabaya, Bapak ini berdewasa. Iya. Kita yang Jawa Timur ini masakannya asin, istri ibu dari mana? Oh, di Jawa Timur ya. Kalau saya dapat istri Semarang, Pak. Sing sana masakannya biasanya manis, iki kena asin wis sembuh. Ya. Tapi suwe-suwe ya ketemu di tengah, Pak. Enak. Alhamdulillah jadi nyaman. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau berdua benar-benar Allah Ta'ala diberikan kesehatan, kesempurnaan, kelanggengan, dan mudah-mudahan jadi contoh buat kita semuanya, dan untuk kita semuanya yang jomblo dan ketemu jodoh. Yang sudah punya jodoh lekas nikah coba acara doa itu. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita Allah Ta'ala berikan anak-anak kita semuanya soleh-solehah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkahi kita semuanya. Seperti hari ini kita kumpul di sini, kelak kita kumpul di surga bersama.